Dering sunyi yang dipeluk kabut pagi. Aku duduk di samping batu tua yang diam sejak zaman belum bernama. Ia tidak berbicara, tidak memberi petua, tidak pula menepuk pundakku ketika lelah. Namun entah mengapa, dari segala guru yang kutemui di dunia, batu itu justru mengajariku paling banyak hal. Aku pernah bertanya kepada angin, kenapa manusia begitu mudah berubah? Angin tertawa kecil, lalu pergi tanpa jawaban. Aku bertanya kepada air sungai, kenapa hati begitu mudah keruh? Air hanya mengalir dan membawa bayanganku menjauh. Lalu aku bertanya pada batu. Batu itu tetap diam, dan dari diamnya, aku mulai mengerti sesuatu yang tidak pernah diajarkan manusia. Bahwa tidak semua jawaban harus diucapkan, tidak semua kebenaran harus diperdebatkan, dan tidak semua luka harus diumbar agar dunia percaya. Batu itu diinjak setiap hari, dipukul hujan, dibakar matahari, ditumbuhi lumut, bahkan teradang dilempar manusia untuk melukai sesamanya. Namun ia tetap menjadi batu, tidak membenci hujan, tidak marah pada matahari, tidak dendam pada kaki yang menginjaknya. Sedangkan manusia baru dicela sedikit sudah ingin membalas, baru tidak dihargai sekali sudah merasa paling tersakiti, baru kehilangan satu hal sudah menyalahkan takdir. Aku menunduk malu di hadapan batu. Ternyata selama ini aku terlalu rapuh untuk seseorang yang mengaku kuat. Wahai jiwa yang sedang mencari arti, pernahkah kau memperhatikan batu di pinggir jalan? Ia tidak pernah memilih berada di istana atau di selokan. Ia menerima tempatnya tanpa kehilangan jati dirinya. Dan dari situ aku belajar bahwa harga diri bukan tentang di mana kita berdiri, tetapi bagaimana kita tetap bernilai meski berada di tempat yang hina. Banyak manusia ingin terlihat besar seperti gunung, padahal bahkan gunung pun tersusun dari batu-batu kecil yang sabar. Aku mulai memahami bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Kesabaran adalah kekuatan yang tidak berisik. Lihatlah batu di dasar sungai. Semakin deras air menghantamnya, semakin halus permukaannya. Sedangkan manusia, seringkali semakin keras ujian datang, semakin kasar lisannya. Padahal hidup tidak sedang menghancurkan kita. Hidup hanya sedang mengikis bagian-bagian tajam dalam diri kita. Kesombongan, amarah, iri hati, keinginan untuk selalu dipuji. Bukankah pisau yang paling tajam justru paling berbahaya bila tidak dikendalikan? Aku pernah melihat seorang tua memecah batu di bawah terik matahari. Peluhnya jatuh seperti doa yang diam-diam naik ke langit. Tangannya kasar, bajunya lusuh,
Wajahnya penuh debu, namun matanya tenang. Ia tidak punya pangkat, tidak terkenal, tidak viral di mana-mana, tetapi hidupnya jujur. Dan dunia hari ini terlalu sibuk mengejar terlihat hebat, sampai lupa bagaimana caranya menjadi baik. Batu kembali mengajariku bahwa sesuatu yang kuat tidak perlu banyak bicara. Emas tidak berteriak bahwa dirinya berharga. Matahari tidak meminta dipuji untuk tetap bersinar. Hanya manusia yang sering haus pengakuan. Kita ingin dianggap suci, ingin dianggap paling benar, ingin dianggap paling menderita. Padahal bumi terus berputar tanpa peduli siapa yang merasa paling penting. Baku terdiam lama. Suara burung dari kejauhan terdengar seperti zikir alam yang tidak pernah putus. Daun-daun bergerak pelan, dan batu itu masih tetap diam. Namun kini diamnya terasa seperti kitab. Aku sadar, mungkin selama ini manusia terlalu banyak berbicara sehingga tidak sempat mendengar kebijaksanaan semesta. Batu tidak pernah pergi mengejar dunia, tetapi dunia membangun rumah, jalan, dan tempat ibadah di atasnya. Begitulah orang yang kokoh dalam prinsip. Ia tidak sibuk mencari penghormatan, namun keberadaannya menjadi pondasi bagi banyak kehidupan. Wahai manusia, jangan terlalu sibuk